Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Tapers, welcome to podcast Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kembali lagi bersama saya, Galuh Miftahul Nuryani yang akan menemani kalian membahas topik-topik menarik seputar teknologi pendidikan. Pada kali ini kita sudah bersama narasumber kita. Di sini sudah ada Mbak Almatea. Halo Mbak Alma. Halo, Galo. Iya, apa kabar nih Mbak hari ini? Baik, baik, baik. Kamu gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik juga. Iya, sehat nih Mbak. Eh, kalau boleh nih Mbak, sebelum kita melanjutkan ke topik pembicaraan, kita perkenalan dulu nih Mbak, dari angkatan berapa. Terus mungkin boleh diceritakan sedikit kesibukannya saat ini. Iya, boleh, boleh, boleh. Jadi, nama lengkapku Marcieta Almatayani. Aku pastinya anak TP. Aku angkatan 2019. Terus kesibukan aku selain kerja jadi barista, aku juga freelance. Ini sih model sama photoshoot gitu dan konten-konten gitu. Jadi itu tadi ya teman-teman terkait dengan Mbak Almatea ini. Aku panggilnya ini siapa Mbak, biar nggak kepanjangan. Alta aja, Alta. Iya, Oh, susah ya Alta, panjang. oke. Iya, jadi aku panggilnya Mbak Alta. Mbak Alta ini angkatan 2019 ya, teman-teman. Khususnya juga Mm-mm. di jurusan TP. Iya, Nah, benar ini sekali. tentang topik pembicaraan kita kali ini, yaitu tentang merintis konten kreator. Cocok banget nih sama Mbak Alta yang tadi sudah dibilangkan kan kesibukannya juga buat konten kayak gitu. Terus model juga jadi barista. Wow, sibuk banget ya Mbak kiranya selain jadi Lumayan, mahasiswa. lumayan. Ya, nambah-nambah uang jajan lah ya. Iya, biar mandiri juga ya Mbak, nggak Iya, apa benar. namanya, nggak nunggu dari orang tua, kita bisa ngasilin uang mandiri meskipun masih mahasiswa, seperti itu ya. Mm-mm. Nah, kalau boleh nih Mbak berbincang terkait dengan konten kreator, apa sih Mbak alasan Mbak Alta ini menggeluti profesi sebagai konten kreator ini? Awalnya tuh sebenarnya emang karena pada dasarnya aku suka banget kan di depan kamera ngobrol-ngobrol. Sebenarnya sebelum kan awalnya itu dari YouTube kan ya. Nah, sebelum bikin YouTube tuh aku memang suka kayak kalau ada apa atau apa itu aku videoin sendiri gitu loh. Jadi di galeri aku daripada menumpuk dan penuh, jadinya aku berpikir kenapa nggak bikin YouTube aja ya gitu. Awalnya sempat galau gitu loh kayak nanti nggak konsisten atau kayak nanti dikit yang nonton. Cuman aku percaya semua itu mulai aja dulu. Jadi ya itu sih awalnya karena melihat foto dan videoku daripada menumpuk nih di galeri, jadinya aku share aja gitu. Jadi berawal dari mengabadikan momen, terus bagaimana momen itu bisa berguna, nggak hanya numpuk di galeri itu aja ya Mbak. Iya, benar Jadi sama Mbak banget. Ya, jadi sama Mbak Alta nih disalurkan ke YouTube. Emang kan semuanya itu kan proses dari bawah ya Mbak, nggak langsung ke atas. Kalau boleh tahu nih, bisa di-share ke teman-teman nih Mbak, YouTube-nya apa? Untuk di-subscribe ataupun di-like, Iya boleh, dilihat-lihat nih kalian kontennya. langsung aja di Almatea TV, search aja di situ konten aku khusus tentang fashion, tentang gimana sih bisa dapat foto yang oke dan keren meskipun di rumah aja, atau di situ aku seputar tentang fashion dan beauty sih, kayak gitu. Nah, itu tadi ya sudah dijelasin lengkap sama Mbak Alta terkait dengan YouTube-nya sendiri. Terus sekarang kan ini udah marak banget ya Mbak, orang-orang pada bikin konten ataupun jadi konten kreator. Menurut Mbak Alta sendiri nih, kenapa sih orang-orang sekarang ini pada tertarik untuk jadi konten kreator itu? Iya, menurut aku sih karena selain juga karena keadaan nih ya, semua ini serba online, jadi apa-apa langsung juga pasti ada kagetnya juga gitu loh orang-orang online gitu. Jadinya mau nggak mau cari uangnya juga dari online juga gitu.
Nah, akhirnya pada banyak nih yang menggeluti content creator, entah itu YouTube, entah itu podcast, entah itu digital editing, visual design, kayak gitu sih. Karena memang juga keadaan dan semua ini sekarang udah serba apa ya, sosmed gitu loh. Jadi ya pasti akan banyak banget nih anak-anak muda atau orang-orang yang berlomba-lomba ngehasilin uang dari situ sih, kayak gitu. Jadi bagaimana caranya bisa beradaptasi dengan dunia yang udah berubah ini ya Mbak, yang Iya, kebanyakan benar itu semuanya banget. online. Iya, Iya, mau nggak mau kita juga harus bisa untuk adaptasi sama perubahan itu tadi, seperti yang dikatakan sama Mbak Alta itu tadi. Dan juga di sini aku mau tanya sih Mbak, pekerja konten kreator itu bisa dikategorikan sebagai pekerjaan atau hobi kalau menurut Mbak Alta? wah kalau aku sih itu hobi yang dibayar kali ya. Soalnya aku sendiri juga belum, maksudnya nggak yang terlalu gimana-gimana gitu loh. Jadi kayak untuk, menurut aku definisi content creator itu yang benar-benar udah gede banget gitu loh buat aku gitu ya. Cuman memang kalau didefinisikan aku ya bikin YouTube, terus aku bikin sebuah karya, itu juga kan bisa dibilang content creator ya. Nah, kalau untuk dibilang pekerjaan, aku sih menyebutnya ini hobi yang dibayar sih kalau aku. Iya, jadi hobi sekaligus juga bekerja. Dan kata orang nih Mbak, kalau menggeluti hobi apalagi dibayar itu rasanya kayak ada kebahagiaan sendiri. Iya nggak Benar sih Mbak? banget, benar banget. Jadi kalian nih kalau bisa carilah pekerjaan yang capeknya itu bikin kamu happy ya, bikin kamu seneng kayak gitu. Jadi tiap kamu ngelakuinnya memang capek gitu, tapi endingnya bakal apa ya, nggak tetap mau ngelakuin terus, tetap excited terus bikinnya, tetap bakal mikir gimana ya supaya lebih kreatif, gimana ya supaya lebih interaktif gitu, supaya aku nih bikin orang-orang bisa nangkep nih maksudnya kayak gitu pasti. Jadi jangan, ya nggak menutup kemungkinan ya, orang-orang pasti pengennya apapun itu bisa menghasilkan gitu ya. Cuman menurut aku kamu dibayar mahal, kamu dibayar dibayar apa maksudnya? Ya intinya dibayar sesuai dengan value itu ya bonus gitu loh. Berkat kamu ngelakuin hal yang kamu expert, yang kamu tuh bagus tuh di dalam hal itu. Jadi poin aku sih jangan tentang uangnya juga ya, jangan tentang goalsnya itu, jangan tentang uangnya, tapi tentang gimana kamu maintain itu supaya jadi expert, supaya kamu ngelakuinnya itu bagus gitu. Jadi orang mau kasih harga kamu mahal tuh nggak mikir, kayak gitu sih. Iya, jadi kalau aku bisa simpulin dari Kak Alta ini tadi itu gimana caranya kita itu bisa berkarya dulu, jangan untuk Mm-mm. mencari uangnya dulu. Terus Benar. kan kalau kalau kita berada di lingkungan yang tepat nih, meskipun kita Mm-mm. itu ngerasa capek, tapi itu Iya, iya kayak benar. seneng banget. Iya, kayak Mm-mm. gitu sih. Benar. Terus pastinya kan Kak, kalau bikin konten itu kan ada ide. Nah, gimana sih Mm-mm. caranya Kakak ini bisa nemuin ide ataupun topik-topik yang akan digunakan untuk konten nantinya? Biasanya sih aku lihat-lihat YouTube sih. YouTube ini orang-orang pada ngobrolin apa sih gitu. Orang-orang lagi suka apa. Terus di TikTok juga orang-orang ini lagi suka fashion yang kayak apa. Orang-orang ini kan pasti TikTok dan YouTube itu cepet banget kan. Maksudnya untuk tahu nih apa yang lagi tren, apa yang lagi disukai sama orang-orang. Di situ bisa jadi referensi. Jadi aku nanti akan tulis di note aku, oh ternyata ini nih yang lagi digemarin, terus aku bisa dapat topik apa ya, di situ aku kembangin lagi sih kayak gitu. Jadi aku selalu cari referensi dulu di sosmed-sosmed juga, di IG, TikTok, YouTube, aku tulis nih di note, terus aku kembangin lagi gitu, cari-cari pertanyaan yang bisa aku solve nih dari yang udah aku catat, yang udah aku cari referensinya kayak gitu. Ya, jadi intinya kita juga harus banyak-banyak cari referensi Iya, untuk benar menjadikan konten itu banget. tadi. Nah, Mm-mm. apalagi seperti yang dikatakan sama Kak Alta tadi ya, emang benar sih sekarang itu TikTok, YouTube ataupun sosmed itu cepet banget perkembangannya.
dan juga jejak digital itu pastinya ada. Oleh karena itu, Iya, paling tidak buat konten itu sekiranya yang tidak menimbulkan keviralan yang ke arah buruk gitu ya, Kak. iya, iya, benar. Kan banyak banget sekarang di TikTok itu hal-hal yang viral itu cepet banget gitu loh penyebarnya. Oleh karena itu, apa sih Kak tips yang bisa digunakan ketika kita akan memulai untuk jadi konten kreator itu tadi? Kalau aku sih tipsnya ya mulai aja dulu sih kayak gitu karena aku yakin kalian juga tahu bisa membedakan gitu loh. Oh, konten ini kayaknya menimbulkan sara nih. Oh, konten ini kayaknya akan menyinggung kan. Kan nggak mungkin kalian bikin mengkritik DPR, mengkritik presiden atau gimana ya. Kalian ya gimana ya? Ya maksudnya aku paham dan percaya kalian bisa membedakan gitu kan mana yang menyaring kata-kata, menyaring konten-konten yang sekiranya nggak menimbulkan sara. Tapi untuk gimana sih untuk memulainya itu aku mau tekankan kalian nggak usah ngerasa nggak pede atau nggak usah ngerasa takut nanti nggak ada yang nonton, nggak usah ngerasa takut ih editanku belum bagus, aku nggak bisa ngedit video, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu benar-benar kalian harus tekan, kalau bisa ilangin, kurangin banyak-banyak benar, pokoknya udah percaya aja, ambil kamera, udah kalian mau bikin konten apa, bikin aja, edit aja, upload aja dulu, karena ketika itu satu karya lahir pertama kali muncul, itu bakal nge-trigger kalian buat bikin karya-karya lagi yang lebih bagus sih. Kalian jadi bisa tahu, oh aku ternyata ngerekamnya harusnya dari angle ini nih. Oh aku harusnya juga nyampain poin ini nih supaya lebih ngerti. Jadi kalian bakal terus kemotivasi untuk gitu. Jadi mulai aja dulu sih. Mulai aja dulu. Ya, jadi mulai aja dulu nih kalau tips dari Kak Alta, karena emang kan ketakutan terbesar lawannya itu dari diri sendiri. Seperti benar Benar yang banget. dikatain sama Kak Alta tadi, nggak usah ngerasa mikir hal-hal yang sekiranya itu bikin kita down, apalagi dari omongan orang-orang. Pernah nggak sih Kak kayak pengalaman apa ya, pengalaman kayak ngerasa aku takut nih kayak dibilang gini, dibilang gitu, kan pasti pikiran itu muncul kan Kak. Pernah nggak sih Kak ngalamin kayak gitu? Oh, iya dong, pernah banget pas awal-awal bikin YouTube tuh aku mikirnya nanti dikira aku kayak sosokan atau dikira aku kayak orang-orang ya pokoknya ketakutan-ketakutan dari diri sendiri lah gitu. Cuman again juga lingkungan itu berpengaruh juga ya buat kita gitu. Jadi make sure kalian di lingkungan yang saling support nih, saling mendukung satu sama lain. Lingkungan itu juga harus dipilih loh. Jadi kalian juga harus pinter-pinter dan kayak ya bijaksana lah dalam memilih lingkungan gitu. Karena itu juga yang akan nentuin kalian jadi orang seperti apa, cara berpikirnya, cara ngomongnya, kayak gitu sih. Jadi awal-awal ketakutanku itu ya itu sih. Tapi nggak pernah dapet yang sampai dihina atau gimana-gimana gitu, enggak. Cuman itu ya ketakutan-ketakutan dari diri sendiri sih gitu. Iya, karena emang kadang ketakutan itu malah kalau bisa dibilang itu cuma overthinkingnya kita. Orang-orang bahkan ya ada yang apresiasi kayak gitu. Dan kalau aku simpulin nih dari Kak Alta tadi kan ketakutan ya, terkait dengan ketakutan dan lain-lain itu menurut aku emang benar datangnya itu dari diri sendiri gitu. Terus nih untuk kontennya sendiri itu kalangannya untuk remaja atau untuk siapa sih Kak sasarannya? Kalau di konten aku sih kayaknya lebih ke ini ya, banyakan ke ceweknya. Jadi mau cewek remaja atau udah 20 tahun ke atas atau dewasa gitu bisa masuk juga sih karena tentang fashion dan foto dan makeup itu sekarang memang semua cewek bakalan bakalan nonton itu gitu sih kalau aku. Tapi ya nggak menutup kemungkinan cowok juga bisa lihat konten aku karena di situ juga ada tips-tips pengambilan foto kan, siapa tahu cowok cewek mau belajar fotografi nih atau belajar cara dapat foto yang bagus nih meskipun di rumah aja alatnya pakai apa gitu sih. Ya, jadi itu tadi ya untuk sasarannya sendiri itu ke cewek. Nah, gimana sih Kak cara Kakak nge-branding uh, YouTube Kakak, kontennya Kakak ini gimana sih caranya Kakak untuk bisa nge-branding sejauh ini?
Kalau aku sih pastinya lewat ini ya, pasti lewat aku upload video apa ya, ya itu yang relate yang bakal aku upload terus gitu. Karena branding itu orang bisa lihat kamu dikenal sebagai apa ya, karena apa yang kamu upload tiap hari gitu, apa yang kamu munculkan tiap hari itu kan pasti menimbulkan image ya, pasti akan membentuk image-mu. Kamu akan dikenal sebagai apa ya, apa yang kamu upload sering sih. Jadi pastinya aku dailyku bakal upload makeup, skincare, terus tentang foto. Kebetulan aku juga suka banget nih di foto juga kan. Aku suka banget lihat-lihat kayak referensi di Pinterest kayak gitu. Orang bakal apa ya, kenal kamu secara sendirinya gitu loh dari apa yang kamu sering upload kayak gitu sih untuk aku nge-branding diriku ya. Kayak gitu. Jadi dari apa yang kita upload itu orang bisa tahu ciri khasnya. Oh ini loh Kak Iya. Alta yang biasanya upload tentang make up gitu-gitu ya Kak. Iya, benar banget. Terus eh, menggeluti sebagai content creator ini kalau boleh tahu udah dimulai sejak kapan sih Kak? Mungkin kalau konten kreatornya hampir 2 tahun sih, baru 2 tahun ini sih, kayak gitu. Pokoknya sebelum pandemi sih, sebelum corona itu aku udah mulai, gitu. Kalau boleh tahu konten pertamanya nih Kak apa? Oh, itu konten pertamanya nggak ada beauty, itu aku ngobrol sama kakakku sih, kayak, this or that gitu sih. Jadi karena waktu itu kan aku juga bingung, belum kepikiran nih mau bikin konten apa gitu. Tapi aku pengennya bikin YouTube dulu aja deh. Ya itu sih, makanya kenapa aku ngomong mulai aja dulu nggak apa-apa gitu. Itu nanti secara berjalannya waktu kalian bakal tahu nih, oh aku maunya bikin konten yang tentang games nih, aku mau bikinnya konten tentang foto nih. Itu bakal keluar secara sendirinya gitu. Karena kalian udah istilahnya ngelahirin satu nih buat jadi pijakan kalian nih. Jadi pasti kalian bakal terus interest sih secara nggak langsungnya buat aku mau bikin video lagi, aku mau bikin video lagi kayak gitu. Iya, jadi diinget-inget ya teman-teman, kuncinya dalam memulai konten kreator ini kalau dari Kak Alta ini intinya dimulai aja. Dan yang terpenting juga jangan sampai terpengaruh oleh ketakutan diri sendiri akan omongan-omongan orang-orang di luar sana. Karena kita kan cuma punya dua tangan untuk menutup dua telinga, nggak bisa untuk menutup semua omongan orang-orang di luar sana. Dan benar juga kata Kak Alta itu tadi, kalau kita ketika memulai sesuatu, pastinya kita juga bisa mengevaluasi untuk ke depannya, kita mau buat konten apa sih, kayak gitu. Dan juga pasti ada pengalaman-pengalaman atau ide-ide baru yang dimunculkan nantinya. Jadi berbicara tentang lingkungan nih Kak, gimana sih orang-orang sekitar ini, apakah mendukung Kakak ketika akan memulai sebagai konten kreator itu tadi? Kebetulan aku bersyukurnya ini semua yang orang-orang yang terdekatku yang ada di lingkunganku ini benar-benar suportif banget ya. Jadi suportifnya itu nggak selalu kayak memuji, oh videomu bagus dan segala macam. Tapi dengan dikasih kritik, dikasih kayak, ih kamu kok kayak gini kok terlalu ini ya, terlalu ini tuh itu juga bentuk support sebenarnya buat aku ya. Karena aku percaya orang yang benar-benar peduli sama kamu, itu yang bakal mau ngasih saran sama kamu, yang bakal mau ngekritik kamu. Soalnya apa ya, aku ngelihatnya berarti dia pengen kita maju gitu. Berarti mereka itu pengen kita lebih baik gitu. Bikin sesuatu karyanya. Jadi ketika ada di lingkungan sekitar kalian yang mengkritik karya kalian, tapi mengkritiknya nggak hanya mengkritik ya, tapi memberi kayak, oh bagusnya di sini harusnya, kamu kalau gini kurang, kayak gitu. Nah itu benar-benar harus kalian pikirin juga gitu. Nggak harus selalu sakit hati dulu, dipikir, dicerna, dilihat lagi videonya apa benar ya aku kurang ini kayak gitu. Kalau memang sekiranya kamu ngerasa kurang, ya udah jadiin notes di video kamu selanjutnya atau di konten kamu selanjutnya, bikin yang lebih keren lagi, bikin yang lebih oke lagi kayak gitu sih. Jadi buat jadi konten kreator itu harus pinter-pinter mengasah hati dan perasaan ya. Jadi ya dibilang jangan baperan juga, ya jangan baperan juga kayak gitu. Karena kamu berhadapan dengan semua masyarakat di dunia yang menggunakan sosmed gitu. Ya jadi itu resikomu kalau mau jadi content creator harus punya
hati dan pikiran yang bijaksana dalam menyaring sih, kayak gitu. Iya, jadi kalau aku simpulin nih, terkait dengan apa yang diomongin Kak Alta itu benar banget. Intinya kita itu harus punya jiwa yang legowo lah intinya. Untuk bisa menerima kritik dan saran dari teman-teman ataupun dari orang-orang di sekitarnya. Karena emang kalau dipikir ya, meskipun omongannya itu dirasa itu pedes, tapi kalau bisa ambil sisi positifnya itu bisa dijadiin pelajaran ataupun evaluasi untuk bahan ke depannya. Kemudian nih Kak, terkait dengan apa sih enak nggak enaknya ketika kita sebagai konten kreator itu tadi? Kalau enaknya buat aku ya itu tadi sih, aku ngelakuin hal yang aku suka, aku happy gitu. Mau dari subuh sampai ke malam lagi, ya oke aku jabanin karena aku suka gitu loh. Nah, kalau nggak enaknya mungkin karena aku juga kuliah, karena aku juga kerja juga, jadi harus apa ya, istirahatnya kurang gitu ya Bun ya. Apalagi ada tugas saya semester 6 Bun, sekarang Bun, yang tugas menumpuk. Jadi mungkin lebih ke pola tidur dan ngatur waktunya aja sih kayak gitu. Cuman itu balik lagi itu resiko sih. Kalau kamu memilih untuk mempunyai jadwal yang begitunya barengan langsung gitu ya harus pinter-pinter juga bagi waktunya. Tapi untuk nggak enaknya banget sih mungkin apa ya ketika kalian lagi nggak mood nih, lagi kayak ada sedih atau ih ternyata nilai jelek atau maksudnya tugasnya itu nilainya nggak sesuai apa yang kita harapin, terus kita besoknya udah syuting nih, udah harus ketemu lagi sama banyak orang, terus harus happy lagi, harus seneng gitu kan kayak oh oke, gitu. Tapi overall aku ini sih tetap enjoy aja meskipun harus senyum terus ya Bun ya kayak gitu, harus harus apa ya istilahnya kamu bergelut di kamera gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau biasanya kan podcast juga menunjukkan sisi kayak ngobrol untuk kesedihan ya, maksudnya untuk topik-topik yang membuat menangis gitu. Kan ini kan konten aku kan tentang kayak beauty, fashion, foto kan nggak mungkin aku makeup sama nangis-nangis kan nggak mungkin ya Bun ya. Ya kan nanti gimana gitu. Ya udah gitu sih, mungkin harus lebih wise dalam ngatur mood aja sih nggak enaknya gitu. Mood, waktu, kayak gitu sih. Ya, seperti disampaikan tadi, kita tuh juga harus profesional. Kondisi itu apa ya, meskipun kondisi lagi sedih atau apapun itu orang di luar sana itu nggak bakal peduli gitu loh. Ya karena emang kita tampil di depan publik, yang dilihat juga apa yang kita tampilin. Nggak mungkin kan kayak kata Mbak Alta tadi, kita nampilin konten-konten sedih. Kalau memang berhubungan dengan konten sedih, it's okay. Tapi kalau tidak berhubungan dengan konten, rasanya itu nggak profesional nih kalau menurut aku sendiri. Nah, nggak kerasa banget ya Kak, perbincangan kita kali ini tuh udah di akhir sesi. Kalau boleh nih, bisa untuk sepatah dua kata pesan kepada teman-teman, khususnya teman-teman TP yang akan merintis sebagai konten kreator. Ya, again, aku cuma mau bilang ke kalian, mulai aja dulu, nggak usah terlalu banyak pikiran dan overthinking, merasa belum bisa edit, merasa nggak pede, merasa takut yang nonton sedikit, udah mulai aja dulu. Kalian pasti bisa kok gede dari satu aksi yang kecil, kayak gitu sih. Nah, itu tadi ya sudah disampaikan sama Mbak Alta juga terkait dengan pesannya. Selain itu juga aku sebagai host kali ini juga akan menyampaikan tambahan terkait dengan lingkungan, itu juga mendukung kalian untuk berkembang dan berproses. Tentunya untuk kedepannya agar lebih baik. Dan jangan lupa untuk bisa mengatur hati agar tetap legowo dan mengambil sisi-sisi positif dari omongan-omongan orang itu tadi sebagai bahan evaluasi kita ke depannya. Kiranya cukup pembicaraan kita kali ini pada di TP Podcast. Untuk selanjutnya jangan lupa untuk menyaksikan konten-konten yang menarik lainnya. Terima kasih untuk Kak Alta, untuk teman-teman dari tim podcast sendiri, dan juga untuk penonton nih. Nah, kurang lebihnya dari aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alta. Sama-sama, terus berkarya ya.
Iya Mbak, makasih sudah meluangkan waktunya.